desain. Itu kan berbagai aspek yang terangkum di sana. Tapi kalau soal benar apa salah itu memang relatif ya dalam satu karya desain. Ya, ini masih sejenis tadi ya, hanya ragamnya saja. Misalnya kapan toh lampu yang semacam ini dengan banyak bola-bola begini dipasang ya. Kapan kita masang yang ini, ya. Kapan kita pasang yang seperti ini. Itu kan tergantung ya. Nah, di sini dituntut kepekaan seorang arsitek untuk tadi menerapkan apa yang ada kepada suasana atau situasi tertentu sehingga menjadi harmoni. Ini nanti tugas Anda yang kedua ya. Ada yang misalnya buat rumah tinggal, plafonnya cukup tinggi ya. Kemudian dia hanya memberi lampu yang hanya nempel di plafon tok, tidak ada lampu gantung atau apa. Nanti kalau dilihat secara keseluruhan, lo misalnya dipotong tuh gambar potongannya, kok nggak ada ya aksennya lampu yang seperti apa, mungkin yang piring wall lamp, lampu dindingnya kok nggak kelihatan, kok nggak ada misalnya lampu gantung yang bagaimana, atau ada standing lamp kecil yang di atas meja, misalnya semacam itu. Ini kan cita rasa ya. Dari situ nampak, oh apa arsitek ini seleranya semacam itu, satunya seleranya semacam itu. Jadi di situ menunjukkan ya klasifikasi seorang desainer ya. Saya pernah itu tadi desain pada seseorang, ternyata wah saya begitu melihat tatanan yang ada sekarang di rumahnya itu sudah semua sudah pakai tadi tes yang bagus. Misalnya meja rendah gitu ya. Kemudian ada kayak suiseki atau hiasan apa gitu. Lampu gantung diturunkan set mendekati benda itu. Nanti ada lampu yang penerangan umumnya. Jadi satu living room itu sudah ditata sedemikian cantik ya. Karena wah saya pikir-pikir kalau saya menghadapi yang semacam itu berarti harus lebih hati-hati dalam saya nanti misalnya menata interiornya dan sebagainya. Belum lagi nanti kalau dia punya tuntutan khusus misalnya saja. Tadi saya cerita ke siapa ya, ke Mas Rian tadi ya. Saya membuat desain kamar mandi 3x4. Kurang katanya. Loh kok kurang? Oh, 3x4 itu kamar saja cukup, kok kamar mandi kurang. Ternyata kalau dia di kamar mandi itu, si ibu itu di situ ada satu set musik ya, audio gitu. Kemudian ada juga di situ ada majalah yang ya. Jadi ternyata dia menikmati hidup tidak di living room tadi, tapi di bathroom. Dan kalau mencari ibu itu, ibu Dip, dia itu sedang apa? Beliaunya sedang mandi. Waduh, mandi bisa 2 jam lah di situ ya. Ini hanya contoh saja bahwa Anda nanti akan menghadapi berbagai selera ya, berbagai tuntutan daripada si owner ya, tadi bahwa yang punya rumah masing-masing itu punya selera beda-beda. Maka tolong di pembelajaran ini Anda sudah mulai ya belajar mengenal oh yang estetis yang kayak apa, yang harmonis itu kayak apa, yang tidak harmoni kayak apa. Jadi Anda sudah mulai kepekaan Anda tolong diasah ya, jangan hanya pokoknya bisa gambar asal pasang, butuh lampu, ada lampu ya, tidak semacam itu ya. Jadi sampai meletakkan barang-barang Natal layout furniture segala itu butuh sentuhan estetis. Ya, ini kalau Anda ingin nanti jadi arsitek yang ya. Belum lagi kalau begini, pernah seorang yang saya buatkan rumah, saya desainkan ya, seorang direktur PT Waringin Jati waktu itu orang Golkar ya, zamannya itu anggota DPR. Jadi saya buatkan rumah. Kalau ditonton ya modelnya sepanjang waktu selalu kelihatan baik. Itu susah ya. Kalau hanya modenya ini itu gampang misalnya. Kalau sekarang misalnya musim apa? Musim kombinasi misalnya antara ini apa sekarang itu yang minimalis nanti gabungan apa atau apa. Kalau itu enggak, inginnya dilihat sepanjang zaman tetap kelihatan baik. Itu waktu itu
terbangun di ini, di Jalan Sultan Agung, ya, jalan raya tepi jalan itu, daerah depan Don Bosco, itulah tahun berapa saya buat, saya masih mahasiswa, belum lulus waktu itu ya. Itu saya sudah dicoba dengan beberapa karya itu yang kadang-kadang tuntutannya itu spesifik ya. Jadi dia tidak mau koden, ngikuti mode. Karena ngikuti mode, besok ganti mode, out of date. Ya. Jadi dia ingin yang itu. Makanya terus saya harus pikir, terus saya buat yang seperti apa. Berarti kan bangunan yang bentuknya tahan massa. Tahan massa itu bukan dalam arti konstruksi, wah dia kuat, itu ya, tapi dipandang itu ya sepanjang zaman itu masih nyaman, masih oke lah itu. Itu bagaimana sekarang ada melayani misalnya tuntutan yang semacam itu. Ya, jadi di perjalanan itu macam-macam. Ini terakhir saya ya masih dalam proses ini. Saya ngejak Pak Choi, saya suruh bantu ini. Ini ada juga permintaan kalau anunya berlayar si suaminya, tapi satunya ibu rumah tangga itu juga kadang-kadang punya tuntutan, dia punya obsesi itu hanya kepingin nanti lantainya itu marmer. Saya tanya, kenapa kok pengen marmer gitu? Hanya pengen itu loh Pak, di situ tuh rasanya nanti saya tidur itu dingin enak, coba. Tapi itu kalau tidak dituruti, itu ya iman-iman, dia nanti mengeluarkan uang banyak misalnya ya. Kok kepingin marmer saja kok misalnya kita enggak. Kita mengarahkan itu kalau misalnya itu arahnya ke arah yang tidak baik dan kita sendiri nanti kalau itu siapa tahu arsiteknya misalnya, nah kita ikut kena efek ya karena tidak benar. Tapi kalau masih sebatas yang bisa kita turuti, kenapa tidak? Jadi ini saya hanya cerita agak ke sana-sana itu supaya Anda tahu bahwa Anda itu bukan jadi tukang jahit. Pokoknya mintanya ini ya buat ini, mintanya itu ya buat itu. Tapi Anda juga jangan memaksakan kehendak. Ya, jadi dirujuk yang baik. Kalau ini gini loh alasannya. Terus pernah yang ekstrim ya, ini saya cerita aja, enggak ada anunya, enggak apa-apa. Anda misalnya untuk tahu, saya pernah diminta saya buatkan, ya ini yang orang yang tadi yang saya buatkan rumah di Jalan Sultan Agung itu. Saya buatkan desain restoran. Di mana? Dia nyebut lokasi. Saya omong, saya tidak mau desainkan restoran yang di sana itu, Pak. Ya kenapa? Kan tinggal digambarkan, saya bayar. Nanti kalau sudah jadi, kalau restoran jadi, nanti ke sana tinggal, pokoknya istilahnya apa? Tinggal main ke sana, pokoknya beres semua. Saya tidak mau. Alasan saya apa? Nanti kalau Bapak buat di desa restoran di situ, restoran itu tidak akan laku pertama. Lama-lama nanti ya sudah, akhirnya layu-layu akhirnya mangkrak. Dia tetap tidak percaya, entah manggil arsitek siapa, waktu itu saya malah juga kalau tidak salah belum lulus ya kayaknya ya. Manggil arsitek, digambarkan dan dibangun. Namanya restoran Borobudur waktu itu. Arah menuju, pokoknya ke arah Magelang ya. Apa yang terjadi? Restoran itu sepi, tidak ada pengunjung, akhirnya dibongkar, dirobohkan. Suatu saat saya dapat undangan, ya, Kepala PU Sukoharjo. Ya, saya datang malam-malam di Sukoharjo sana. Pak Warto ini yang nyuruh saya buat restoran ini datang ke sana, ketemu kaget loh. Datang sih, ya saya diundang. Ini yang nantu ini ponakan saya, ternyata ponakannya Bapak tersebut. Habis itu saya dipopok, loh dulu itu kok tidak mau gini-gini, ternyata betul tidak anu lah. Kenapa seperti itu? Bukannya saya tidak butuh uang ya, waktu itu kan saya mahasiswa kan ya butuh ya uang untuk kuliah, tapi waktu itu saya nolak. Saya tidak asal dapat order. Bagaimana rasanya ya perasaan ini kalau misalnya karya saya sudah kelihatan gitu ya, megah gitu misalnya, habis itu tidak laku terus dirobohkan gitu kan, secara moral saya rasanya kan ya sakit lah, rasanya itu tidak nyaman, tidak anu sama sekali. Tapi pertanyaannya begini, lo kok tahu, lo kok bisa itu? Lah itu termasuk
bagaimana kita selaku arsitek atau perencana ke depan itu bisa futuristik, ya paling tidak itu memprediksi, oh lokasi tidak welcome, oh di situ ada faktor X yang kira-kira kok wah sangat tidak cocok untuk itu. Berbagai itu saya pelajari waktu itu ya, jadi saya tidak sekedar arsitek yang di atas kertas gitu, tapi saya juga saya dalami hal-hal yang tadi yang di luar pertimbangan-pertimbangan logika-logika arsitektur ya. Jadi memang akhirnya itu yang menuntut saya yaitu tadi. Jadi sampai mulai mahasiswa saya dulu belum lulus itu sudah ya gonta-ganti lah, dari ini selesai ada orang datang arisan kok enak ya rumah ini ke saya lagi. Saya juga tidak tahu kok semacam itu yang dulu saya amati dan saya jalani ya. Itu hanya contoh saja bahwa profesi Anda ini profesi yang cukup menentukan dan punya tuntutan, istilahnya tidak asal-asalan. Ya. Nanti kalau Anda jadi tolong yang profesional. Ini masih marganya yang tadi ya, jenisnya masih mirip-mirip, hanya memang variannya saja menjadi. Oh ya, nanti kalau Anda buat tugas tolong ya, diberi speknya. Jadi lampu jenis ini, ini data-data ini ya, kuat cahayanya, wattnya sekian dan sekian, itu semua ada datanya semua nanti disampaikan. Dan nanti kalau Anda menggambarkan, tolong begini, gambar denah, misalnya Anda usulkan, saya sudah sepakat, oke, gambar denah 2 lantai bangunan rumah tinggal. Furniturnya coba ditata dulu kayak apa. Anda nata membuat furniturnya. Kalau tadi misalnya denahnya tidak ada furnitur, ada gambar. Denahnya boleh ngambil dari mana saja. Setelah ada gambar, sudah ada sepakat sendiri, sekarang mulai dipasang titik lampunya. Misalnya saja, di ruang tamu Anda tulis LG1, berarti lampu gantung jenis 1. Di ruang keluarga Anda tulis LG2, lampu gantung tapi tipenya yang kedua, beda jenis, mungkin lebih besar. Itu nanti tidak usah Anda buat kotak, kemudian notasi, kemudian ada kotak-kotak-kotak, kemudian ini lampu ini enggak. Jadi nanti dari gambar denah langsung tarik garis red gitu. Anda di sana ada gambar yang Anda dapat inventarisir itu pasang di sana sudah. Itu yang namanya gambar itu informatif, mudah dibaca. Misalnya di ruang makan, ya di atas meja makan di denah itu kan ada tarik seret keluar denah, di situ gambarnya lampu yang Anda maksud, Anda tuangkan di sana. Itu paling enak ya. Jadi nanti di potongan juga begitu ya. Di potongan ya ada lampu gantung, langsung tarik garis red di atas gambar potongan itu, lampunya gambarnya kayak apa, datanya kayak apa. Itu paling nyaman, paling gampang. Dan tolong nanti kalau membuat potongan juga diberi ketinggian, misalnya lampu gantung Anda dengan Anda gantung jarak berapa itu posisi lampu dengan pel lantai misalnya. Oh dia pada posisi misalnya saja 2,40 meter, atau dia pada posisi hampir dekat plafon misalnya hanya digantung 3 meter, pada posisi misalnya 3 meter atau 3,25, itu nanti ada posisi ketinggiannya. Jadi pel-pel lantai itu nanti juga disertakan ya. Ini wall lamp, lampu dinding ya. Ada yang satu ya, ada yang model 2 dikombinasi begini, ada satu warna merah ya, ada kayak konsolnya seperti ini, dan beragam lampu dinding yang ada. Ada yang lampu kemudian ada kayak penutup gitu ya, lampunya bias ke dinding sana ya. Tipenya beragam, termasuk nanti Anda mencari pasti ada jenis-jenis baru lagi yang sekarang ada. Atau misalnya kalau Anda melihat ini, suatu resto yang sifatnya country ya. Resto country itu kan di situ kadang-kadang ada elemen estetisnya berwujud kadang-kadang roda pedati. Ada yang omega itu, yang tapal kudanya juga dipasang ya. Yang model-model pintunya nanti pintu angin yang kayak di film-film cowboy itu ya. Pintu yang 2 itu yang kalau Anda masuk
nanti kembali lagi bisa goyang sendiri itu ya, pintu angin istilahnya. Kan di konstruksi mesti ada kemarin ya, pintu angin, pintu sorong, pintu apa macam-macam jenis pintu itu ya. Itu kemudian lampunya misalnya, wall lamp-nya itu ya, lampu dindingnya atau yang dipasang di kolom restonya itu bisa saja nanti lampu pedati itu loh. Anda tahu dokar ya, bahasa Jawanya dokar itu, pedati itu yang ditarik kuda itu, bendi, itu kan punya lampu tuh, lampunya juga antik ya. Itu banyak dipasang di kafe-kafe yang punya karakter country itu ya, itu menggunakan itu ya. Jadi ini lampu-lampu yang nempel di dinding ini ternyata ragamnya juga macam-macam ya. Ini nanti dari yang ada ini nanti di desain Anda, misalnya ruang tidur atau ruang keluarga ada yang dindingnya tertentu, ada pasang salah satu lampu dinding ya, silahkan. Jadi itu memang tugas Anda nanti seputar itu. Nah ini meskipun pendek ya, di sini kan ada tiangnya pendek, ini ada tiangnya agak tinggi ya. Ini jenisnya standing lamp ya. Jadi lampu yang punya apa? Punya tiang ya, punya. Di sini kan kalau ini jelas untuk meja belajar. Kalau yang tengah-tengah ini biasanya hotel ya, kamar tidurnya ya, ada lampu yang penerangan dari atas. Tapi apabila mau tidur, lampu atasnya mati, lampu yang pakai ini ya, lampu yang ada di atas meja kecil ini dinyalakan. Ini lampu tidur ya. Jadi ada juga yang misalnya ada tiangnya agak tinggi nanti melengkung, ada spotnya. Itu biasanya untuk pensiunan yang tua-tua itu dengan kursi males, layak-layak gitu, nanti itu untuk baca. Ditaruh di belakang agak kiri gitu, dia spot ke arah bukunya misalnya. Tapi itu apapun namanya standing lamp karena dia punya tiang ya, hanya bentuknya macam-macam ya. Ini kan bentuk sederhananya semacam ini, tipe-tipe lain nanti sangat-sangat banyak. Ya. Gambar 2 ini juga menunjukkan bahwa ini tadi, ini mirip yang tadi ya, jadi dia punya sebuah ruangan yang warnanya pun juga ada gradasi, kan? Ada dinding yang di warna tua, kemudian ada dinding yang warnanya lebih soft, bendanya sendiri coklatnya tua, lampu yang digantung pun ya, penutup lampunya ini juga punya warna yang serasi. Ini memang nampaknya memang dimaui ya, yang semacam itu. Jadi tuntutan untuk tadi bagaimana mendesain suatu ruangan yang katakanlah apa ya, di sini kan ya nyaman ya, jadi bukan apa warna-warna yang kontras. Saya pernah di daerah Jangli ya, Jangli Semarang itu rumah makan Jepang namanya Nori ya. Kebetulan pas saya makan di situ dengan teman, Prof. Eko waktu itu rektor Untak itu masuk, dia kalau tidak salah jemput cucunya ya di situ. Nah, kalau Anda masuk ke sana itu agak kaget. Namanya resto, tapi kok warnanya itu coklat tua, plafonnya hitam ya, plafonnya pun tidak ada plafon, tapi hanya beton itu saja dicat. Kemudian dengan lampu-lampu gantung yang juga anunya itu, tempat lampunya itu hitam, warnanya hanya adalah berarti spot saja. Nah, ini maunya apa juga itu tuntutan daripada ini. Jadi dia ingin membuat sesuatu yang apa ya, yang efeknya itu seperti khusus gitu ya. Tapi kalau saya pribadi ya merasa tidak nyaman ya. Jadi orang makan ya. Orang makan itu kan ya suasana makan yang nyaman itu yang seperti apa tuh? Maksud kita dibuat kontras semacam itu tuh rasanya kan tidak nyaman ya. Anda kalau mungkin siapa yang ajarkan teori arsitektur siapa? Ada yang spirit of place ya. Jadi tiap space ya, tiap ruang atau tiap apa itu ada jiwanya, ada rohnya. Jadi seperti apa? Misalnya Anda desain tadi rumah makan, tapi kok masuk itu rasanya loh kok tidak seperti rumah makan ya. Kok saya seperti masuk kayak misalnya ruang-ruang sidang. Ini kan banyak ini kayak ikan bakar yang ada di
dekat ya yang ada di Kota Lama ya. Dia kan memang bekas bangunan-bangunan Belanda yang tinggi-tinggi itu. Tapi sekarang disulap jadi ruang makan. Itu ya memang ada keunikannya ya karena bekas-bekas Belanda. Tapi dari sisi tadi untuk kenyamanan orang makan, orang suatu restoran ya juga kurang pas juga. Nah, ini perlu dicermati oleh seorang arsitek ya. Bagaimana misalnya ada desain itu ya kena misalnya. Kalau misalnya bangunan kantor kejaksaan, itu dari luar pun itu harus sudah menampakkan kemegahannya. Maka ada kolom ya yang tidak hanya berhenti pada lantai 2, tapi kolom yang menerus 2 itu menunjukkan suatu kewibawaan ya daripada nilai ini kantor itu sendiri, karena dia kantor kejaksaan atau pengadilan atau apa itu punya wibawa, punya karakter. Kemudian bangunan untuk yang kaitannya dengan ibadah, gerejakah, masjidkah, pasti Anda masuk dikerdilkan. Skalanya adalah skala gigantisme ya, skala ketuhanan. Anda masuk tingginya manusia paling berapa ya? 168, 170 lah yang tinggian anak sekarang itu kan ada 174 karena gizinya sudah bagus-bagus ya. Itu masuk ke gereja atau ke masjid itu sendiri Istiqlal itu coba berapa? Dari pel 0 lantainya sampai ke sebelum kubah saja kalau tidak salah ada sekitar 20 atau 22. Kubahnya sendiri sekian puluh meter. Itu kan berarti manusia masuk semacam, oh iya ya saya kecil ya. Karena memang itu maunya si perencana seperti itu. Manusia dikerdilkan karena masuk apa? Masuk rumah Tuhan, masuk Baitullah ya. Jadi itu skala membuat monumen ya. Membuat monumen kok kecil. Padahal itu monumen perjuangan itu ya pasti harus megah, harus jadi skala monumental. Maka ada istilah buat itu nanti anomu itu sculpturmu itu skalanya monumental karena itu untuk peringatan misalnya apa kebangkitan suatu daerah atau apa ya. Jadi skala ya itu skala dalam skala besar, tapi ini skala dalam suatu ruangan. Kaitannya lagi dengan tadi lampu gantung di ruang keluarganya Bapak A, pegawai atau karyawan golongan 2 ya, yang di rumah apa istilahnya itu rumah apa ya beli perumahan itu dengan anggota DPR, kemudian dengan rumah dinas gubernur. Sama-sama lampu gantung pasti juga akan punya gradasi yang berbeda ya. Di Wisma Perdamaian yang di dekat Tugu Muda itu saya masuk melihat lampu gantungnya ya di lobinya itu ya gede banget karena memang sesuai dengan proporsi besaran ruangannya dan juga itu menggambarkan siapa yang mengundi di situ ya. Jadi itu sebetulnya ada kayak ini apa hierarki ya dari lampu. Jangan gini pengen iso tuku ya bisa beli ruangannya kecil, mebelnya apa-apanya gede-gede itu yang saya cerita kemarin. Kursi yang bupati itu malah kepalanya ke bentur-bentur ornamennya aja malah tidak enak ya. Jadi tolong apa-apa itu yang kalau proporsional apa-apanya diatur tata pasti harmoni ya, hadirnya itu kenyamanan. Ini yang sifatnya tadi penerangan tapi umum ya, sketsa-sketsa kayak kamar, ruang-ruang ada yang ini apa lampu-lampunya diturunkan ya, kemudian ada yang lampunya di spot dan seterusnya. Ini juga ya sketsa-sketsa kamar tidur ya. Kalau ini penerangannya umum ya. Tapi kok ini malah lampu tidur, tapi dia juga punya yang nempel di dinding itu ya. Itu yang kalau tidur mungkin yang itu yang hanya buat kecil gitu ya. Itu. Ini juga ada lampu belajar ya yang ditaruh di meja. Di sini juga ruangannya terbatas, tapi bagaimana lampu tersebut bisa berperan. Ya. Nah ini meja, kayaknya meja makan ya, tapi ini kenapa ada almari yang di tengahnya ada penyinarannya khusus ya, pasti mungkin dia kepingin mengekspos ya benda yang ada di dalam ini supaya lebih. Jadi di dalam ini mebel ini, furniture ini juga ada lampu yang spot kepada
barang yang ditata di sini. Ini memang tuntutan daripada pemilik itu ya. Oke. Jadi ini contoh